Perkenalkan, nama saya Andrea Diani Akredita Putri, NPM 78, kelas A2 19. Di sini, saya akan membacakan lembar jawab UAS mata kuliah PPKN SD2. Nomor 1, dengan soal menjelaskan masalah, saya memilih 3 kasus. Yang pertama, kasus Laut Cina Selatan. Yang kedua, peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Yang ketiga, isu PKI di Indonesia. Jawaban nomor 1. Jawabannya, yang pertama, tentang kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan pada saat ini terus bergulir, bahkan pada belakangan ini menghangat. Hal itu disebabkan dari dampak sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal angkatan laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, LCS memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan gugus Karang Scarborough. Selain itu, LCS juga kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di LCS telah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Konvensi PBB tentang hukum laut menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. Cina mempertahankan argumen soal kedaulatan Laut Cina Selatan dengan sandaran hukum internasional. Tiongkok mengajukan klaim terbesar di LCS dengan argumen 9 garis imajiner. Dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada tahun 1947, Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu, namun argumen tersebut dinyatakan tidak bisa diterima. Karena tak ada landasan hukum, serta masih diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa, dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS, Amerika Serikat memiliki peran dalam mencegah eskalasi militer yang dihasilkan dari sengketa teritorial. Kegagalan
para pemimpin Cina dan Asia Tenggara untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara diplomatik dapat merusak hukum internasional yang mengatur perselisihan maritim di kawasan ini. Yang kedua, peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Berawal dari Wuhan, Cina, virus corona yang menyebabkan COVID-19 secara global saat ini telah menyebar ke sekitar 170 negara di dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia dan setiap negara sedang berusaha melakukan segala upaya agar dapat melawan pandemi virus yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Namun, hal yang paling penting dan ditegaskan oleh WHO adalah untuk melakukan berbagai cara dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa manusia. Indonesia dalam melakukan agenda setting nasional tetap harus melihat serta memperhitungkan konteks dan determinan wabah corona. Data, transparansi, akurasi laboratorium testing, sistem kesehatan, dan perlindungan tenaga kesehatan merupakan determinan atau faktor yang menentukan agenda setting nasional di Indonesia. Pembuatan kebijakan seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang paling utama. Meskipun dampak dari wabah COVID-19 ini sudah masuk ke yang ketiga tentang isu PKI di Indonesia. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengakui wabah COVID-19 menyita perhatian banyak pihak tanpa kecuali karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tanpa disadari, ada bahaya yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat tanpa kepedulian semua pihak, gerakan PKI melenggang di antara kegaduhan masalah COVID-19. Hal ini terbukti, lambang dan bendera PKI mulai muncul tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan, sempat ada wacana ulang tahun PKI sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Jelas tidak ada ruang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu, ketika mulai muncul, gerakan ini jelas suatu pelanggaran konstitusi. Soal nomor 2, menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Jawabannya A untuk kasus Laut Cina Selatan. Kebijakan yang ada yaitu memanajemen usaha penangkapan ikan di perairan tersebut dengan BUMN Indonesia dan Cina dengan pola win-win manajemen. Saya setuju dengan kebijakan yang ada. Dengan adanya manajemen usaha antar negara akan saling terbuka, maka mereka akan saling mutualisme dalam segala bidang. Untuk
peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kebijakan yang ada yaitu menyelamatkan populasi dari mortalitas ataupun dari kesakitan yang lebih berat daripada sebelumnya. Saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena pada saat ini masyarakat saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena pada saat ini masyarakat kurang mempertimbangkan segala aktivitas yang dilakukan. C. Untuk isu PKI di Indonesia. Kebijakan yang ada yaitu dengan adanya TAP MPR, TAP nomor 25, /MPRS, /1996, yang mengupayakan Indonesia bersih dari PKI. Saya setuju dengan adanya ketetapan tersebut karena dengan adanya hal tersebut PKI tidak akan bisa bangkit lagi di Indonesia. Soal nomor 3, mengembangkan kebijakan publik. Jawabannya A. Untuk kasus Laut Cina Selatan, 5 langkah kerja nyata yang dinilai paling efektif. Pertama, adanya kesepakatan ASEAN RRC tentang COC yang meliputi mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, basic undertakings, dan final kalukes. Kedua, Cina dan ASEAN harus mempercepat proses negosiasi COC. Ketiga, Cina dan ASEAN harus mempromosikan kerjasama maritim pragmatis dan bertujuan mencapai kemajuan yang lebih besar. Yang keempat, Cina dan ASEAN harus meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Yang kelima, Cina dan ASEAN harus menyoroti langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan manajemen kritis. B. Untuk peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. 5 langkah kerja nyata. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan dengan air mengalir. Yang kedua, mempertahankan jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, menggunakan masker dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Bila perlu, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Keempat, jika demam, batuk, dan susah bernafas, segera cari bantuan medis. Yang kelima, menghindari makan makanan yang mentah ataupun setengah matang. C. Untuk isu PKI di Indonesia. 5 langkah kerja nyata. Yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, tidak mudah menerima pengaruh maupun ideologi asing. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, memberikan pewarisan wawasan sejarah kepada generasi saat ini agar mengetahui kekejaman gerakan PKI. Yang kelima, memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah. Nomor 4, dengan soal mengembangkan suatu rencana tindakan. Jawabannya A.
untuk kasus Laut Cina Selatan. Yang pertama, masyarakat mendorong pemerintah untuk tetap memperbanyak dan memperketat penjagaan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua, masyarakat mendorong agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak negara lain. Yang ketiga, Indonesia rutin melakukan kegiatan patroli agar keamanan LCS tetap terjaga. Yang keempat, Indonesia mengadakan perundingan untuk dapat mencapai kepentingan bersama. Yang kelima, Indonesia memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internalnya. B. Untuk peran WHO dalam menghadapi pandemi corona. Yang pertama, warga bekerja sama untuk mewujudkan agar terjadinya aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. 2. Perwakilan dari warga negara agar menghadap langsung kepada pemerintah untuk memusyawarahkan rencana yang sudah disusun. Yang ketiga, menjadi relawan di luar rumah untuk selalu menegur orang-orang yang menyepelekan virus tersebut. Yang keempat, mempengaruhi pemerintah dan mendesak karena usulan tersebut baik dan benar. Yang kelima, masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dengan cara mematuhi anjuran dari pemerintah. C. Untuk isu PKI di Indonesia. Yang pertama, memperkuat diri dengan membangun relasi di antara masyarakat. Yang kedua, mempelajari akan ideologi Pancasila agar dapat menanamkan nasionalisme pada diri pribadi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memahami maupun mempelajari paham komunis beserta ciri-cirinya, tetapi bukan untuk diamalkannya, namun untuk lebih mengidentifikasi agar saat terjadi dapat langsung menangkalnya. Yang kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.